Ya, malam ini kita akan kembali melihat akan kitab Wahyu, ya. Kita akan melihat dari pasal yang ke-12 dari ayat yang ke-18 ya. Kalau di dalam Alkitab lain mungkin pasal pasal 12 ayat yang ke-18 itu adalah pasal yang ke-13 ayat yang pertama, tapi di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu dimasukkan di dalam pasal yang ke-12 ayat yang terakhir. Nah, di sini kita akan melihat tentang Tuhan akan menghadapi si jahat, yaitu si naga, dan si naga juga, yaitu iblis. Dia juga akan meniru akan segala sesuatu yang Tuhan lakukan hanya untuk menghalangi pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan, dan juga keselamatan yang Tuhan rencanakan untuk umat manusia. Seperti pada waktu pertama-tama kita membahas bahwa di dalam kronologi pembahasan kitab Wahyu ada 5 kali ya sisipan, dan ini merupakan sisipan yang lebih panjang di mana bercerita tentang keadaan iblis, rencana iblis sementara penghakiman Tuhan itu dilaksanakan ya. Nah, kalau saudara masih ingat ya, pada waktu kita membahas Wahyu pasal yang ke-11 dikatakan malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan setelah malaikat yang ketujuh meniupkan sangkakala terdengar suara-suara nyaring di dalam surga, katanya pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ya, jadi dari sini kita dapat melihat bahwa pemerintahan atas dunia yang sekarang itu seolah-olah telah dipegang oleh si iblis dari sejak manusia jatuh di dalam dosa ya. Kini akan diserahkan kepada Tuhan. Nah, di sini dikatakan dipegang oleh Tuhan. Nah, dalam kalimatnya itu menunjukkan telah terjadi, tetapi ini adalah satu pengungkapan tentang kepastian bahwa Tuhan akan memegang seluruh pemerintahan. Memang sampai hari ini Tuhan juga tetap memegang pemerintahan atas dunia. Ya, misalnya iblis mau mencobai Ayub, dia harus minta izin daripada Tuhan. Dia tidak bisa langsung, walaupun secara artifisial kelihatannya iblis itu begitu berkuasa, tetapi kuasanya tetap di bawah kuasa Allah ya. Cuma kalau yang dikatakan di sini adalah iblis akan menyerahkan seluruh kuasanya. Ya, iblis akan dikalahkan dan dia tidak mempunyai kuasa sama sekali. Nah, karena itulah kita melihat bahwa iblis juga tidak pernah akan tinggal diam. Ya, dia tidak dengan begitu saja menyerahkan akan kuasa itu, tetapi dia akan berperang mati-matian melawan Tuhan setelah sampai dia tidak berdaya, baru dia mau seluruhnya takluk dan dia dilemparkan ke dalam lautan api. Ya, jadi kita dalam doa Bapa Kami juga kita sering doakan, dalam lagu-lagu juga kita sering nyanyikan agar kerajaan Tuhan datanglah ya. Nah, pada waktu itu kerajaan Tuhan sungguh-sungguh didirikan di atas bumi ya. Tuhan akan menjadi raja. Dia pertama-tama akan menjadi raja selama 1000 tahun, dan kemudian dia akan meneruskan dengan kerajaannya yang kekal ya. Jadi kita melihat iblis, dia tidak ingin Tuhan mendirikan kerajaannya di dalam dunia ini, sehingga dia berusaha ya. Di dalam pasal yang ke-12 berulang kali kita melihat bagaimana iblis berusaha untuk menghalangi ya mereka. Iblis sangat membenci umat Israel, dia sangat membenci orang Yahudi, dia memakai segala cara untuk mencegah, untuk menghancurkan kerajaan Israel. Ya, kita kalau melihat sejarah daripada perkembangan umat Israel dari awal tuh
iblis sudah berusaha untuk mencegah agar supaya kerajaan Israel itu dihancurkan, karena dia tahu bahwa Yesus Kristus akan dilahirkan di dalam suku yang telah dijanjikan oleh Allah, ya, yaitu kaum Israel, kaum Yehuda. Nah, dari situlah kita melihat bahwa iblis berusaha untuk menghalangi, tetapi sampai kelahiran Tuhan Yesus pun iblis tidak mampu untuk menghalangi, ya, iblis tidak dapat menghalangi. Dan pada akhirnya setelah kelahiran Tuhan Yesus, iblis juga ingin mencobai Tuhan Yesus. Dia mencobai 3 kali supaya Tuhan Yesus tidak naik ke salib untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepadanya. Akan tetapi kita melihat iblis tetap gagal, ya, Tuhan kita tetap berhasil. Nah, sampai pada waktu-waktu terakhir, iblis juga memakai Petrus, ya, untuk menghalangi Tuhan Yesus, seperti yang kita lihat di dalam Matius, ya, Petrus berusaha untuk menghalangi Tuhan Yesus untuk naik ke atas kayu salib. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis," ya. Jadi kita melihat walaupun secara manusia kita melihat bahwa iblis yang sedang Petrus yang sedang berbicara dengan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus melihat sesuatu kuasa yang ada di belakang Petrus, yaitu iblis, ya. Jadi dia mengatakan langsung, ya, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Jadi dari sini dengan sangat jelas kita melihat bahwa iblis dia berusaha untuk menghalangi Tuhan Yesus, tetapi dia selalu gagal, ya. Lalu kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-18 daripada pasal yang ke-12. Di sini dikatakan, "Dan ia tinggal berdiri di pantai." Nah, kita tahu di dalam pasal sebelumnya, yaitu pasal 12, ya, ayat yang ke-9 itu dikatakan, "Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya." Ya, jadi sebelumnya iblis itu masih mempunyai kesempatan untuk berada di surga, ya. Tetapi pada waktu dia berada di surga, dia bukan ikut memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi pada waktu iblis berada di surga, dia selalu ingin menuduh orang Kristen. Ya, dia selalu ingin menuduh orang Kristen, seperti pada waktu dia mencobai Ayub, dia juga menuduh Ayub, ya. Dia menjelek-jelekkan Ayub, ya. Dia menuduh kita siang dan malam, tetapi kita bersyukur Tuhan Yesus adalah pembela kita, ya. Jadi di sini iblis dilemparkan ke bumi, berarti iblis sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk akses ke surga lagi. Bukan hanya demikian, di dalam Wahyu pasal 20 nanti kita melihat bahwa ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Dia bukan hanya dilemparkan ke bumi, tetapi dia juga akan diikat selama 1000 tahun lamanya, di mana Tuhan sendiri yang akan mendirikan kerajaan 1000 tahun pada waktu itu. Jadi kita melihat setahap demi setahap iblis itu dihancurkan. Ya, pertama-tama dia masih boleh berada di surga, ya, untuk menuduh orang Kristen, ya, untuk menuduh umat Tuhan. Tetapi setelah di dalam Wahyu pasal yang ke-12 yang ke-9 dikatakan bahwa dia dilemparkan ke bumi, maka bumilah satu-satunya tempat dia dapat berkarya. Itulah sebabnya dikatakan setelah dia berada di bumi, dia berusaha untuk mengejar perempuan yang kita kenal sebagai orang Israel. Ya, setelah Tuhan memelihara orang Israel, lalu dia berusaha untuk menghancurkan anak-anak Israel, ya. Jadi kita melihat di sini dikatakan, "Dan ia tinggal berdiri di pantai laut," ya. Di situ hanya bumilah, ya, di mana iblis saat itu dapat bekerja, ya. Tidak ada tempat lain lagi yang dapat dia lakukan.
Dan kemudian kita melihat di sini dikatakan ya di dalam Efesus pasal yang ke 26 sampai 27 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, jadi iblis selalu ingin mencari kesempatan untuk menyerang orang Kristen. Ya, jadi kita harus sangat berhati-hati terhadap serangan daripada iblis. Dia selalu mencari kesempatan, tetapi dia tidak dapat melakukan apa-apa kalau kita tidak memberikan kesempatan. Ya, dia akan melakukan sejauh kesempatan yang kita berikan kepadanya. Nah, kita kembali melihat bahwa iblis dia akan memakai segala cara, ya termasuk memakai manusia. Seperti tadi dia memakai Petrus untuk menghalangi, ya kita melihat itulah keadaan-keadaan yang telah terjadi yang pernah kita bahas. Nah, sekarang kita akan melihat juga di sini di dalam Yohanes dikatakan Yudas juga pernah dipakai oleh iblis, ya. Jadi dikatakan bahwa Yudas pada waktu itu kerasukan, ya, kerasukan iblis. Nah, itu adalah satu keadaan di mana Yudas sudah kehilangan kontrol diri sendiri. Ya, dia tidak dapat mengontrol dirinya sendiri karena dia sama sekali telah dikuasai oleh iblis. Ya, dia tidak mampu untuk melakukan apa-apa selain menjual Tuhan Yesus. Tetapi setelah iblis memakai dia, kita tahu bahwa iblis meninggalkan dia, lalu dia menyesal, ya dia menyesal sekali. Dia menyesal karena telah menjual Tuhan Yesus, akhirnya dia mengembalikan uangnya. Jadi itulah keadaan daripada iblis, ya. Nah, di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-12 dikatakan, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi itulah tentang Yudas, ya dia dikuasai oleh iblis, tapi kita sebagai orang Kristen tidak perlu takut, ya. Jangan pikir Yudas dikuasai oleh iblis, nanti iblis juga menyerang saya, ya tidak, ya karena kita dipelihara oleh Tuhan. Tuhan akan menjaga, melindungi kita. Dikatakan, aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa. Ya, jadi walaupun iblis dapat mungkin mengganggu kita, merusak akan kesehatan kita, tubuh kita, tetapi dia tidak dapat merebut nyawa kita karena nyawa kita berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, yang ketiga juga berbicara tentang iblis, ya. Dia katakan, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Ya, roh itu adalah roh antikristus. Jadi kita di sini melihat bagaimana roh antikristus itu mulai bekerja, ya, mulai bekerja. Mengapa Yohanes di sini menegaskan tentang hal yang demikian? Karena pada waktu itu ada banyak orang juga tidak percaya bahwa antikristus itu adalah satu pribadi, ya, hanya satu roh. Tapi dia katakan bahwa rohnya sudah ada di dalam dunia ini, tetapi antikristusnya akan muncul di akhir zaman, ya. Nah, jadi kita kembali kepada ayat yang tadi di dalam pasal yang ke-13 dikatakan, dan ia tinggal berdiri di pantai, ya. Lalu setelah dia katakan dia berdiri di pantai, lalu di sini Yohanes melihat sesuatu, ya. Yohanes melihat sesuatu. Apa yang dilihat oleh Yohanes dikatakan, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Nah, kita melihat di sini Yohanes dia melihat dikatakan seekor binatang yang keluar dari dalam laut, ya. Di bagian kedua daripada pasal yang ke-13 dia juga melihat binatang yang lain,
ya, binatang yang lain. Nah, kedua binatang itu berbeda, ya, kedua binatang itu berbeda. Nah, binatang yang satu ini dikatakan keluar dari dalam laut, tetapi binatang yang satunya itu dikatakan keluar dari bumi, ya, dua binatang yang berbeda. Dan banyak penyelidik mengambil kesimpulan perbedaan utama daripada kedua binatang yang ada di dalam pasal yang ke-13 ini adalah yang pertama itu peranan utamanya lebih bersifat politik. Ya, dia lebih menguasai bidang politik, dia lebih mengganggu manusia melalui politik. Ya. Dan binatang yang kedua yang akan kita bahas mungkin beberapa minggu lagi itu lebih bersifat spiritual atau lebih bersifat menekankan keagamaan, ya, kehidupan keagamaan manusia. Nah, kita juga akan melihat bagaimana kedua binatang itu begitu mengganggu manusia. Nah, di dalam pasal yang ke-13 ini kita akan melihat beberapa hal yang penting, ya. Yang pertama tadi kita melihat muncul tiba-tiba penglihatan Yohanes tentang binatang itu. Kemudian kita akan mencoba untuk melihat binatang itu nantinya datang dari etnis apa, ya. Lalu kita juga akan melihat penggenapan nubuatan Daniel, dan juga kita akan melihat kuasa yang diberikan kepada setan, ya, kuasa setan, ya, dan kemudian dia berikan kepada antikristus, dan juga kita melihat kebangkitannya, ya. Nah, ini beberapa hal yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nanti minggu depan kita akan melihat tentang bagaimana iblis itu bekerja, ya, sehingga orang-orang sangat memuja akan kebesarannya. Lalu kemudian kita akan melihat kuasanya, kita akan melihat penghujatannya, karena di sini dikatakan nama-nama hujat, ya, ada di kepalanya. Jadi kita melihat penghujatannya, penganiayaannya terhadap umat Allah, lalu kemudian kekuasaannya secara global, ya. Lalu kita melihat juga banyak hal yang akan terjadi di kemudian hari, ya. Jadi untuk minggu-minggu selanjutnya di dalam pasal yang ke-13 kita akan teruskan dengan hal-hal tersebut. Jadi pertama-tama kita akan melihat di dalam ayat yang pertama, ya, kita melihat tentang munculnya akan binatang itu, ya. Jadi dikatakan di dalam ayat ini, dan naga itu berdiri di pantai laut, ya, dan ia tinggal berdiri di pantai. Jadi naga itu berdiri di pantai laut. Jadi kita tahu tadi bahwa naga itu hanya dapat berada di pantai, ya, karena hanya berada di bumi karena dia sudah diusir daripada hadirat Allah, ya. Jadi dia ingin mengganggu kita. Seperti tadi beberapa ayat yang sudah kita bacakan, kita melihat bahwa kita dipelihara oleh Tuhan. Kita jangan takut, ya. Tuhan akan selalu menjaga, melindungi kita, ya. Jadi itulah yang akan kita pegang, ya. Jadi kita adalah milik Tuhan, kita tidak perlu takut kepada Tuhan, kita juga jangan takut disesatkan oleh si iblis. Ya, baik, kita tadi melihat sampai ke setiap roh, ya. Lalu dikatakan di dalam ayat 2 Tesalonika, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi di sini kita melihat bahwa binatang yang keluar dari laut itu adalah antikristus. Sebelumnya Rasul Paulus juga menubuatkan, ya, tentang kedatangannya sebagai manusia durhaka yang harus binasa. Nah, kalau kita membaca di dalam Alkitab, ya, ada dua orang yang disebut sebagai manusia durhaka yang harus binasa itu, ya. Pada waktu itu banyak orang berpendapat
Karena di bagian belakang juga dikatakan bahwa antikristus itu akan bangkit lagi. Nah, ada sebagian orang beranggapan bahwa Yudas akan bangkit kembali. Karena di dalam Alkitab hanya 2 orang yang disebut sebagai manusia durhaka yang harus binasa. Ya. Yang pertama adalah Yudas, yang kedua adalah antikristus. Ya, seperti yang dikatakan di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ketiga ini. Nah, tetapi saudara sekalian ya, kita tidak percaya bahwa antikristus adalah Yudas yang akan bangkit kembali. Antikristus adalah seorang manusia, ya. Dia adalah seorang manusia, dia adalah peniru ya, peniru daripada Tuhan Yesus. Nah, istilah antikristus ya itu John MacArthur dia menganalisa dengan sangat bagus. Dia mengatakan istilah anti itu bisa mempunyai 2 pengertian. Anti, dia pengertian yang pertama adalah menentang. Anti yang kedua adalah mengambil tempat orang lain. Ya, jadi antikristus ya, yang di satu sisi dia menentang Tuhan Yesus, dia mencoba dengan berbagai macam cara untuk menentang Tuhan Yesus. Tetapi anti yang kedua dia adalah mengambil tempat Tuhan Yesus. Dia ingin meniru Tuhan Yesus. Dia ingin manusia menyangka bahwa dia adalah Kristus. Nah, di dalam sejarah gereja kita juga melihat banyak orang yang muncul yang menyatakan bahwa mereka adalah Kristus. Ya, saudara sekalian, mereka hanya ingin datang untuk menipu ya. Dan sayangnya ya, manusia biasanya lebih tertarik daripada yang palsu ya, daripada yang palsu daripada yang asli, saudara sekalian ya. Manusia tidak tertarik kepada Tuhan Yesus, tetapi manusia kebanyakan lebih tertarik daripada penirunya ya, yaitu manusia durhaka yang kita lihat ini ya. Nah, itu adalah keadaan daripada iblis. Kemudian di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-18 juga dikatakan yang penting di sini ialah hikmat. Bagaimana barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Kita tahu 666 ya, nanti kalau sampai di sana kita akan membahas tentang masalah 666 ini ya. Tetapi di sini yang jelas akan dikatakan bahwa antikristus itu mempunyai nomor manusia ya, dia adalah manusia yang sesungguhnya. Dia bukan hanya sebagai roh ya, seperti orang percaya bahwa orang yang percaya bahwa antikristus hanya roh itu biasanya mengambil ayat ini ya. Tetapi kalau kita membaca secara keseluruhan ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa roh itu adalah roh antikristus karena mereka tidak mengakui Tuhan Yesus ya, tidak mengakui bahwa Yesus berasal daripada Allah. Hari ini kita berhadapan dengan Mormonisme, kita berhadapan dengan saksi Yehova, mereka tidak mengakui akan ketuhanan Tuhan Yesus. Ya, jadi kita berhadapan dengan mereka yang dikuasai oleh roh antikristus. Tetapi antikristus itu sendiri akan muncul di akhir zaman seperti yang kita baca tadi itu ya, yaitu binatang itu yang mempunyai manusia. Jadi ada sebagian orang masih bingung ya, apakah dia binatang atau manusia ya. Nah, sebenarnya dia adalah manusia. Mengapa disebut sebagai binatang? Karena sifatnya itu mirip seperti binatang ya. Nah, kalau kita membaca di dalam tulisan Irenaeus ya, Irenaeus adalah seorang bapak gereja di abad pertama ya. Dia pernah menulis bahwa antikristus ya, dia katakan karena ketika di antikristus datang dan dengan kemauannya sendiri dia akan berpusat kepada pribadinya sendiri ya. Dia begitu murtad terhadap Allah dan dia akan melakukan apapun juga sesuai dengan keinginan dan pilihannya sendiri. Bahkan dikatakan dia akan duduk
di bait Allah, sehingga semua umat Tuhan akan ditipu untuk menjadi pengikut-pengikutnya, ya. Karena itulah dia sewajarnya akan dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi ini adalah keadaan daripada antikristus. Dan juga dia katakan bahwa Allah dengan pengetahuan sebelumnya melihat semuanya ini, dan pada waktu yang tepat akan mengirim, ya, orang seperti ini. Berarti Irenaeus percaya bahwa antikristus itu diizinkan oleh Allah. Ya, dia sudah mengetahui akan orang demikian, dia izinkan bahwa orang demikian itu datang untuk mengganggu manusia. Yang jelas kita percaya bahwa antikristus itu adalah manusia yang nyata. Ya, dia bukan hanya roh, dia bukan hanya sebuah roh, tetapi dia adalah manusia yang nantinya akan dipakai oleh setan untuk menyamar sebagai Kristus untuk menipu banyak orang, ya. Nah, iblis sendiri tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan kembali. Dia juga tidak tahu kapan gereja akan diangkat. Dia hanya tahu akan ada kemungkinan Kristus mendirikan kerajaannya. Jadi dia tidak mengetahui waktunya, sehingga dia memakai manusia-manusia untuk mengganggu, untuk menghalangi, ya, kedatangan Tuhan Yesus. Nah, itulah antikristus, ya, itulah antikristus. Jadi walaupun di dalam ayat itu dikatakan dia adalah binatang yang keluar dari laut, tetapi dia sebenarnya adalah manusia, ya. Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-8, Petrus di sini juga berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi Petrus dia juga menyebut iblis, ya, itu seperti singa, ya, tetapi bukan singa. Nah, demikian juga antikristus, ya, disebut sebagai binatang, tetapi dia sebenarnya bukan binatang. Dia adalah manusia yang dipakai iblis untuk meniru Tuhan Yesus, untuk menempatkan diri di tempat Kristus. Dia ingin menipu manusia-manusia. Nanti kita akan melihat di dalam nubuatan Daniel, itu juga penipuan-penipuan yang dilakukan oleh mereka, ya. Baik, kemudian kita bertanya pertanyaan yang kedua, ya, yaitu antikristus itu nantinya dari etnis apa, ya, dari bangsa apa, ya. Jadi itu adalah satu pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh banyak orang, ya. Dan kalau kita membaca buku, kita juga akan melihat banyak orang mengatakan bahwa mereka adalah datang dari suku Yehuda, katanya. Nah, mengapa mereka datang dari suku Yehuda? Nanti kita melihat alasan mereka, ya. Nah, kita kembali melihat di sini dikatakan, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, ya. Nah, perhatikan baik-baik, dia katakan bahwa binatang itu keluar dari dalam laut. Nah, kalau kita melihat dari ayat-ayat baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, kita akan melihat apa yang dimaksudkan dengan laut itu sebenarnya tidak menunjuk kepada suku Yehuda, ya. Itu lebih menunjuk kepada bangsa-bangsa bukan Yehuda, ya. Jadi kita coba melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-28 ayat yang ke-15. Di sini dikatakan, karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut dan dengan dunia maut. Kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena, sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri.
Nah, inilah yang akan terjadi pada waktu antikristus datang, ya. Dia akan mengadakan perjanjian dengan umat Israel seperti juga yang disebutkan di dalam Daniel, kitab Daniel pasal yang ke-9, ya. Dia akan menggunakan penipuan untuk mengadakan perjanjian, dan orang-orang Israel itu akan berjanji dengan dia selama 7 tahun, ya, 7 hari, dikatakan 7 hari yang mempunyai pengertian 7 tahun lamanya, ya. Nah, di dalam masa perjanjian itu mereka pada akhirnya akan mengetahui bahwa itu adalah suatu penipuan karena iblis itu tidak pernah memegang janjinya dengan baik. Nah, di sini dikatakan mereka mengadakan perjanjian dengan maut dan dengan dunia maut, sehingga kalau mereka sudah berjanji dengan dunia maut, maka mereka katakan mereka tidak merasakan cemeti, ya. Karena apa? Karena mereka sudah hidup di dalam kebohongan, ya. Mereka sudah hidup di dalam kebohongan, mereka hidup di dalam dusta, sehingga mereka seolah-olah tidak mempunyai rasa lagi, ya. Itu adalah keadaan rohani yang sudah begitu dikuasai oleh si jahat itu, ya. Nah, dari ayat ini banyak orang mengatakan bahwa antikristus itu akan keluar dari kaum Yehuda karena perjanjian ini memang diadakan dengan orang Yehuda. Jadi mereka katakan hanya orang Yehuda yang lebih gampang mendekati orang Yehuda, ya. Tetapi ayat yang tadi kita melihat bahwa binatang itu keluar dari laut, ya. Nah, di dalam Yesaya pasal yang ke-57 ayat yang ke-20 mengatakan, tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak sebab tidak dapat tetap tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Jadi kalau kita melihat di sini orang-orang fasik, orang-orang bukan Yahudi, orang-orang bukan pilihan Allah itu diumpamakan, ya, seperti laut yang berombak-ombak. Jadi Alkitab lebih banyak menunjukkan tentang laut itu sebagai tempat di mana orang-orang bukan Yahudi itu berada, ya. Nah, di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga dikatakan, berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Nah, di sini dia juga berbicara tentang binatang yang naik dari laut itu adalah sejajar dengan apa yang kita baca pada hari ini di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang pertama, yaitu bahwa binatang itu dari laut itu adalah dari bangsa yang bukan Yahudi, ya. Di dalam Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-15 juga dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kulihat di mana wanita pelacur itu duduk. Nah, di dalam Alkitab itu kita melihat ada paling sedikit 2 wanita yang disebutkan di sini, ya, di dalam Wahyu. Wanita yang pertama di dalam pasal sebelumnya yang kita melihat bahwa iblis akan mengejar dia, ya. Nah, itu adalah kaum Israel. Tetapi wanita yang ini adalah wanita yang bersama-sama dengan iblis, ya. Dan dikatakan di sini bahwa semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Ya, jadi mereka bukan umat pilihan Allah, mereka bukan orang Israel. Jadi air dan laut itu mempunyai pengertian yang sama, ya. Jadi kalau kita mempelajari istilah laut di dalam Alkitab itu lebih mewakili, ya, massa besar atau populasi
orang-orang bukan Yahudi, ya. Mereka bukan berasal dari Yahudi. Dari sini banyak penafsir percaya bahwa mereka yang dimaksudkan dengan binatang yang keluar dari laut itu bukan orang Yahudi, ya, bukan orang Yahudi. Dia mungkin dari bangsa lain, ya. Bangsa yang bukan Yahudi. Yang nanti yang kedua, ya, binatang yang kedua, ya, mungkin ya dia, karena dia adalah pemimpin yang berhubungan dengan agama, ya, dia adalah pemimpin yang berasal dari Yahudi karena dikatakan dia keluar dari bumi. Nah, nanti kita akan melihat penjelasannya, ya. Bumi itu lebih bersifat tanah, ya. Jadi kita melihat di dalam pasal yang ke-13 ayat yang ke-11, ya, pada waktu sampai di sana kita akan membahas lebih detail. Kita melihat di dalam ayat yang pertama dikatakan, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Lalu di sini juga dikatakan, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, ya. Nah, bumi itu banyak penafsir menjelaskan sebagai tanah, ya. Nah, kalau tanah itu lebih dijelaskan sebagai tanah perjanjian yang telah Tuhan berikan kepada Israel, yaitu jadi laut tadi itu mewakili populasi orang-orang bukan Yahudi, karena beberapa ayat juga mengatakan, ya, bahwa mereka adalah sekumpulan orang banyak dari berbagai bangsa, berbagai bahasa. Tetapi dari bumi ini adalah dari orang-orang Yahudi. Seperti di Sakaria pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 dikatakan, negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Nathan tersendiri dan istrinya tersendiri. Jadi kita melihat di sini, ya, tanah adalah Israel, laut adalah populasi bukan Yahudi, ya, bangsa-bangsa lain. Nah, inilah pemikiran yang ada yang kita pelajari melalui kitab Wahyu ini, ya. Di dalam Daniel pasal yang ke-9 yang saya katakan tadi dikatakan raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa, ya. Jadi 7 masa itu adalah 7 tahun lamanya yang kita juga melihat akan terjadi di dalam masa sengsara 7 tahun itu. Nah, dikatakan pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah, ayat ini memang tidak gampang dimengerti karena ini merupakan nubuatan, ya. Apalagi minggu lalu kita melihat bahwa Daniel diberitahu bahwa apa yang penglihatan yang dia lihat itu akan dimeteraikan, artinya belum dikupas, ya, belum dieksplor. Tetapi kalau kita membaca kitab Daniel melalui kacamata kitab Wahyu, kita akan melihat apa yang dikatakan di sini sebenarnya adalah berbicara tentang datangnya antikristus. Nah, dikatakan di sini ada 7 masa yang mereka akan mengadakan perjanjian. Tetapi perjanjian itu menjadi berat, artinya iblis, karena yang dimaksudkan dengan raja itu adalah sebenarnya adalah iblis, ya. Dia akan mengikat perjanjian dengan umat Israel selama 7 masa, selama 7 tahun, dan dia akan membuat Israel itu begitu berat, ya. Jadi Israel itu tertipu mengikat perjanjian itu. Dan dikatakan pada pertengahan, ya, pada pertengahan 7 masa, ya, yaitu ya kita sering membahas 7 masa itu dibagi 2, ya. Jadi 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. Jadi pada masa pertengahan itu
ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Ya, jadi iblis itu akan begitu masuk dan menguasai kehidupan keagamaan daripada orang Yahudi. Ya, dan dia katakan di sini, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Ya, jadi yang membinasakan itu adalah si jahat itu, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi Tuhan telah menetapkan waktu kapan iblis bisa bekerja, ya, selama 7 tahun. Jadi sampai masa itu selesai, ya. Jadi yang membinasakan itu akan dimusnahkan. Nah, kita melihat kalau kita menggambarkan apa yang kita baca di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27, dikatakan akan ada 7 tahun masa sengsara besar. Ya, nah di dalam 7 tahun masa sengsara besar itu kita tahu ada 3,5 tahun ya pertama dan 3,5 tahun kedua, dan dikatakan di tengah-tengahnya itu antikristus akan menghentikan korban di bait Allah. Ya, jadi kita melihat tadi bahwa pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Jadi di tengah-tengah dia akan menghentikan. Nah, ini adalah perjanjian dimulai dan dikatakan juga sampai pemusnahan yang telah ditetapkan. Ya, jadi Tuhan telah menetapkan waktunya, ya, kapan yang membinasakan, yaitu si jahat itu akan dimusnahkan. Ya, jadi kita melihat yaitu pada waktu Kristus datang kembali untuk mendirikan kerajaan 1000 tahunnya. Jadi inilah 7 tahun masa sengsara besar, dan di tengah-tengahnya nanti antikristus itu akan datang untuk menghentikan, ya, pekerjaan daripada si iblis. Nah, ini kita lihat di dalam nubuatan yang diberikan oleh Daniel. Jadi Daniel sendiri memberikan penglihatan itu pada abad ke-6 sebelum Masehi, dan kita melihat apa yang dikatakan oleh Daniel itu persis sama seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes di dalam pasal ke-13 ini, ya. Dia katakan, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Jadi sekarang mungkin pertanyaan kita adalah 10 tanduk dan 7 kepala, yaitu sebenarnya menunjukkan apa, ya. Nah, di dalam ayat yang kedua dikatakan, di dunia di mana dikatakan binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan taktanya dan kekuasaannya yang besar. Ya, jadi kita melihat di dalam bagian ini, ya, 10 tanduk, dan juga melihat tentang binatang-binatang yang dilihat oleh Yohanes, ya, serupa macan tutul, serupa beruang, ya, serupa singa, kemudian naga itu begitu berkuasa dan memberikan kuasanya kepadanya, ya. Nah, apakah 10 yang pertama kita bahas di sini, apa yang disebut dengan 10 tanduk itu, ya. Bertanduk 10 itu mewakili apa? Nah, mungkin kita perlu kembali kepada Daniel. Di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-23 dikatakan, maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Jadi kita melihat di sini akan adanya
satu pemerintahan, ya. Nah, hari ini kalau kita mendengar banyak orang kalau pidato-pidato mereka selalu menekankan tentang globalisasi, saudara sekalian, ya. Nah, globalisasi itu ingin menekankan pemerintahan yang bersifat global juga, ya. Jadi itu sebenarnya adalah mungkin ya persiapan-persiapan psikologi manusia yang nantinya untuk menerima satu pemerintahan untuk seluruh dunia, ya. Kalau kita melihat banyak organisasi-organisasi, mereka juga mempunyai tendensi untuk menuju ke sana, ya. Seorang penulis dia pernah mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu The Club of Rome, ya. Jadi The Club of Rome itu adalah satu organisasi yang ingin menggabungkan ya segala sesuatu di dalam dunia ini. Dia membagi dunia ini ya ke dalam 10 wilayah, ya persis seperti apa yang kita baca tadi bahwa ada 10 tanduk itu. Nah, apakah itu kebetulan ataukah memang ada maksudnya? Dan kalau kita percaya nubuatan itu akan terus-menerus jelas dan semakin jelas, kita juga percaya bahwa itu adalah pekerjaan daripada si jahat di dalam hati mereka. Nah, di dalam Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-44 dikatakan, tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Nah, Daniel melihat tentang kerajaan Tuhan yang akan datang, ya. Kerajaan Tuhan yang akan datang yang akan bersifat kekal selama-lamanya. Nah, kita melihat di sini di dalam ayat yang pertama tadi ya dikatakan ada 10 tanduk. Itu adalah kerajaan-kerajaan dunia yang nantinya akan pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, dia akan mendirikan kerajaannya dan semua tanduk ke-10 tanduk itu akan diremukkan, ya. Akan diremukkan, dikatakan kerajaan itu akan diremukkan, meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Jadi walaupun mereka mempunyai 10 kerajaan, mereka juga akan diremukkan. Kemudian dikatakan ada 7 kepala, ya. Mengapa dikatakan 7 kepala? Kita kembali melihat di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Di situ dikatakan ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja, dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Nah, banyak penafsir juga percaya bahwa dari 10 tanduk itu kemudian menjadi 7 kepala, itu artinya dari 10 raja ataupun 10 kerajaan itu ya ada 3 raja yang tidak mau bekerja sama sehingga dia direndahkan. Ya, dia direndahkan di sini atau di dalam bahasa aslinya juga bisa diterjemahkan sebagai ditaklukkan. Ya, jadi kalau kita melihat dari 10 ada 3 yang ditaklukkan, maka yang 7 itu yang dimaksudkan dengan 7 kepala itu 7 bangsa atau 7 raja yang nantinya akan tersisa, ya. Nah, yang dinubuatkan sebagai 7 kepala itu. Nah, di dalam Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 dikatakan yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ke-7 kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja, 5 diantaranya sudah jatuh dan 1 ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Perhatikan baik-baik akan apa yang dilihat oleh Yohanes di sini, ya. Nah, ke-7 kepala itu adalah 7 gunung, ya. Nah, ada
seorang penafsir mengatakan bahwa di Roma itu ada 7 bukit, ya, kemungkinan besar katanya. Nah, memang ini tidak bisa didoktrinkan, ya. Kemungkinan besar, ya, antikristus itu akan muncul di Roma, di mana ada 7 bukit. Dia di situ perempuan itu duduk di sana, ya, dikatakan. Dan ketujuhnya adalah juga 7 raja. Jadi 7 kepala itu sebenarnya mewakili 7 raja. Dikatakan 5 sudah jatuh, ya, artinya sudah berada di dalam sejarah, kemudian sudah tidak ada lagi, dan kemudian dikatakan yang satu ada, ya, dan yang lainnya belum datang. Ya, dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Nah, coba kita melihat sejenak akan ketujuh bangsa, ya, 7 raja yang dimaksudkan di sini. Yang pertama-tama itu adalah Mesir, ya. Pertama-tama itu adalah Mesir. Mesir adalah tempat di mana umat Israel ditawan selama 400 tahun pada zaman Musa, ya. Dan kemudian yang kedua adalah Asyur, ya. Asyur adalah kerajaan yang Tuhan gunakan untuk menyebarkan 10 suku utara pada tahun 722. Kemudian setelah dia datang, kita melihat bangsa yang lain adalah Babel, ya. Dan kemudian setelah Babel, bangsa Israel itu dibawa ke tempat pembuangan selama 70 tahun, ya. Lalu kemudian kita melihat setelah Babel adalah Persia, ya. Nah, Persia kita juga mengetahui apa yang dicatat di dalam kitab Ester, bahwa Haman pernah mencoba untuk membunuh semua orang Israel. Nah, dan setelah itu kekaisaran Yunani, ya, melalui Antiochus Epiphanes, dia juga mendirikan kerajaan yang setelah Alexander Agung itu, ya. Dan orang itu melancarkan serangan yang sangat mengerikan terhadap bangsa Israel. Jadi dari bangsa-bangsa ini, ya, John MacArthur dia juga menganalisa dari sisi yang lain. Dia mengatakan Mesir sebenarnya adalah tempat di mana mereka pernah untuk mengadakan kerja paksa terhadap umat Israel, dan juga mencoba untuk membunuh semua laki-laki, ya, anak-anak yang lahir sebagai laki-laki. Coba kita ingat waktu Musa lahir, Musa harus disembunyikan. Karena apa? Karena semua anak laki-laki yang lahir itu dia waktu itu Firaun memberikan perintah supaya bidan-bidan itu membunuh, ya, bayi laki-laki dan membiarkan bayi perempuan itu dibesarkan. Jadi kalau seandainya semua anak laki-laki Israel itu dibunuh, maka setelah satu masa tidak akan ada bangsa Israel lagi. Karena apa? Karena semua keturunan laki-laki itu akan lenyap, ya. Jadi itu kalau John MacArthur dia mengatakan itu sebenarnya adalah cara iblis pertama-tama untuk menyerang umat Israel, menghalangi agar supaya kerajaan Tuhan tidak turun dari umat Israel. Kemudian kita melihat Asyur juga demikian, Babel juga mencoba untuk menghancurkan Israel, Persia, ya, yang tadi kita melihat Haman, dia di dalam buku Ester kita tahu Haman juga memberikan perintah atas nama raja untuk membunuh semua orang Israel. Kalau rencana Haman berhasil, maka semua orang Israel akan dibunuh. Berarti tidak akan ada Israel lagi, ya. Nah, di dalam pemerintahan Romawi kita juga melihat demikian. Nah, dikatakan tadi di sini, ya, raja yang ketujuh kepala itu adalah 7, ya. 5 diantaranya sudah jatuh, ya. Kalau kita melihat di sini Mesir, Asyur, Babel, Persia, dan Yunani itu sudah tidak ada lagi. Kemudian dikatakan yang satu ada, yang lain belum datang. Nah, yang satu ada itu pada waktu Yohanes menulis akan Wahyu ini, itu adalah masa pemerintahan Romawi.
ya, dan kita percaya bahwa Romawi kuno nantinya itu akan kembali lagi mempunyai kekuatan tersendiri. Jadi dari sini kita percaya bahwa 10 tanduk itu melambangkan suatu perserikatan 10 raja. 7 kepala itu mewakili bahwa ketujuh 10 raja itu ya ada 3 yang ditaklukkan oleh antikristus, dan 7 kepala itu adalah 7 kerajaan atau 7 raja yang bersikap anti Yahudi, ya, mereka yang berusaha untuk memusnahkan Yahudi. Nah, ini adalah bangsa-bangsa yang dipakai oleh iblis untuk memusnahkan Yahudi, ya. Kemudian kita juga melihat di dalam ayat yang kedua dikatakan binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Ya, kalau kita melihat ini agak kabur ya. Kalau kita melihat di dalam bagian ini ya kita dapat melihat tentang apa yang dilihat oleh Daniel di dalam penglihatannya ya. Dalam penglihatan Daniel, Daniel juga melihat tentang adanya binatang-binatang seperti yang disebutkan di sini ya, yaitu macan tutul, beruang, dan singa ya. Jadi Daniel juga mempunyai penglihatan yang sama ya di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-4 dia mengatakan binatang yang pertama itu berupa singa ya, lion ya. Lalu kemudian di dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-5 dia mengatakan binatang yang kedua itu berupa itu beruang ya. Dan kemudian di dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 dia juga mengatakan dia melihat binatang itu seperti macan tutul ya. Jadi kalau kita melihat penjelasan daripada kebanyakan penafsir ya, yang pertama seperti singa itu melambangkan kerajaan Babel ya. Yang kedua adalah melambangkan kerajaan Mesopersia ya. Dan yang ketiga macan tutul itu melambangkan kerajaan Yunani. Nah, kita melihat lagi di dalam ayat yang kedua, dan naga memberikan kepadanya kekuatan dan takhta dan kekuasaannya yang besar. Nah, di sini kita melihat bahwa naga, kita ingat naga itu adalah iblis ya. Naga memberikan pemerintahan-pemerintahan itu kekuasaan. Binatang yang keluar itu, si antikristus itu akan menerima kekuatan dan juga menerima takhta dan kekuasaan yang besar. Nah, semuanya itu kekuasaan itu diterima dari naga ya. Nah, saya membaca beberapa buku itu mereka mencoba untuk melihat dari sisi yang lain, yaitu naga atau iblis. Dia ingin meniru Allah Tritunggal ya, dia ingin meniru Allah Tritunggal, sehingga kalau kita melihat binatang yang satu ya, binatang yang satu ini yaitu binatang yang keluar dari laut, dan kemudian binatang yang di dalam pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 binatang yang keluar dari bumi. Nah, kedua binatang itu bersama dengan naga terbentuk seolah-olah seperti Tritunggal ya. Dia ingin menipu agar supaya manusia di dalam dunia ini percaya bahwa mereka itu benar-benar adalah mewakili Allah ya. Jadi nanti kita akan melihat bahwa banyak daripada orang-orang di dalam dunia ini ditipu oleh mereka, kemudian percaya kepada mereka ya. Jadi itu adalah satu hal yang telah dilakukan oleh iblis untuk menipu banyak orang ya. Nah, di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 dikatakan juga kekuasaan binatang-binatang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu
dan saatnya. Memang dari sisi satu, naga itu sangat berkuasa, naga itu dapat memberikan kekuatan, takhta dan kuasa, tetapi waktunya telah ditentukan oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita percaya bahwa iblis itu tidak akan tinggal diam, dia akan menyerang orang Kristen, ya dia akan menyerang orang yang percaya kepada Tuhan dengan segala dayanya. Mengapa demikian? Karena dengan cara demikian dia dapat menghalangi pendirian kerajaan Kristus. Akan tetapi iblis itu tidak dapat berhasil. Dan dikatakan di sini, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan taktanya dan kekuasaannya yang besar. Nah, kita tadi sudah membaca bahwa naga itu sebenarnya sudah tidak mempunyai kekuasaan untuk masuk ke surga, dia dilemparkan ke bumi. Jadi yang dimaksudkan dengan kekuatan, takhta, dan kekuasaan yang besar itu sebenarnya adalah kerajaan, kekuatan, kekuasaan. Takhta ini adalah kerajaan ya, yang ada di bumi saja ya, tetapi pada akhirnya dia akan diikat dan dia akan dibuang ya ke dalam penjara, ya, diikat selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, setelah kerajaan 1000 tahun, kita juga akan melihat adanya peperangan dan Tuhan akan melemparkan dia ke dalam lautan api. Jadi kita melihat di sini bahwa setan itu berusaha untuk meniru, ya, terus meniru. Lalu di dalam ayat yang ketiga dikatakan, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Jadi tadi saya katakan bahwa iblis berusaha untuk meniru Allah. Ya, dia memberikan kuasa kepada binatang pertama, binatang kedua, dia memberikan kerajaan kepada binatang pertama dan kedua. Jadi dunia itu seolah dikuasainya. Kemudian dia juga meniru tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, dikatakan kepala-kepala, tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh, seolah-olah dia bangkit kembali. Nah, tadi kita juga percaya bahwa 7 negara itu adalah, yang ketujuh adalah Romawi kedua, ya, kekaisaran Roma yang kedua. Karena apa? Karena kita melihat dari ayat ini, ayat yang ketiga, ya. Nah, pertanyaannya ialah kepala-kepala itu apakah itu seseorang ataupun sesuatu bangsa ataupun suatu kerajaan, ya. Nah, kita percaya tadi dikatakan kepala-kepala itu melambangkan kerajaan, melambangkan raja-raja. Jadi kelihatannya kerajaan Romawi yang kuno itu yang sudah sepertinya tidak berkuasa lagi, nanti ya seperti ini akan disembuhkan, ya, akan dipulihkan, kuasanya akan dipulihkan kembali. Dan disitulah orang-orang menjadi heran, ya, orang-orang menjadi heran. Jadi orang-orang mulai mengikuti binatang itu. Karena apa? Karena orang-orang itu menyangka bahwa binatang itu adalah Tuhan Yesus sendiri, ya. Padahal dia adalah antikristus. Jadi dari sini kita melihat bahwa iblis itu memakai segala cara untuk menghalangi. Setelah dia gagal menghalangi, dia meniru, ya, sebagai Kristus palsu datang ke dalam dunia, supaya orang menyangka dia adalah Yesus Kristus, dan dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh Allah, dia lakukan di dalam hidupnya, ya. Nah, seorang mengatakan peniruan itu adalah 99% sama, hanya 1% yang berbeda. Nah, itu kita lihat di dalam agama-agama palsu. Misalnya saksi-saksi Yehova, mereka juga demikian, ya.
sepertinya mereka sangat menghafal ayat-ayat Alkitab. Ya, nah kita tidak tahu berapa banyak waktu yang mereka pakai untuk menghafal, tetapi sebenarnya mereka salah mengartikan ayat-ayat yang mereka hafal itu. Mormon juga demikian, ya mereka datang kepada kita sepertinya mereka sangat memahami Alkitab, ya mereka akan juga bercerita tentang nubuatan yang ada di dalam Yehezkiel pasal yang ke-37 yang berbicara tentang dua tongkat, ya, yang satu namanya Yusuf atau Joseph, ya. Nah, mereka katakan itulah Joseph Smith, yaitu pendiri daripada agama mereka, agama Mormon itu, ya. Lalu mereka akan menipu orang dengan cara-cara yang demikian. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen tidak belajar firman Tuhan dengan hati-hati, kita akan ditipu oleh mereka. Saya mendengar ada seorang pendeta mengatakan kalau ada KKR besar-besaran seperti KKR Billy Graham, Louis Palau, ya, maka setelah KKR di parking lot itu akan banyak orang-orang saksi Yehova, Mormon yang mendekati mereka yang baru bertobat, ya, lalu mencoba untuk memberitahukan kepada mereka tentang ajaran mereka, ya. Nah, mereka yang baru saja bertobat belum mengerti firman Tuhan dengan baik, ya akan sangat gampang ditipu oleh mereka. Nah, itulah sebabnya kita harus sangat berhati-hati, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu belajar firman Tuhan dengan baik, agar supaya jangan sampai kita juga tertipu oleh mereka, karena mereka kelihatannya seperti benar, ya padahal tidak benar, ya. Jadi bagaimana mereka menipu? Pertama-tama kita melihat adanya kuasa, seolah-olah mereka juga terdiri dari tiga, ya, Tritunggal juga, ya. Dan kemudian yang nomor dua, kita melihat seolah-olah ada kebangkitan di tengah-tengah mereka juga, ya, seolah-olah ada kebangkitan, sehingga seolah-olah mereka itu begitu berkuasa, maka dikatakan seluruh dunia heran. Nah, bukan hanya satu dua orang yang heran, ya, seluruh dunia. Jadi bangsa-bangsa yang tidak suka kepada Tuhan itu lebih suka mengikut binatang itu, yaitu antikristus. Ya, sayangnya orang yang menentang Yesus Kristus begitu banyak, tetapi mereka begitu gampang, ya, untuk kembali percaya kepada orang yang hanya meniru, ya, Tuhan Yesus, ya. Mereka itu tidak mau percaya kepada yang benar, mereka percaya kepada tiruan. Itulah yang dilakukan oleh banyak orang pada hari ini, ya. Kita berusaha untuk menjelaskan Injil kepada orang, memperkenalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat kepada orang, tetapi mereka tidak mau percaya, ya. Tetapi Mormon, ajaran-ajaran sesat datang kepada mereka, mereka lebih gampang membuka hati mereka, ya. Nah, itulah yang kita hadapi baik pada hari ini maupun pada akhir zaman nanti, pada waktu antikristus menyatakan dirinya, ya, untuk menipu manusia, maka waktu itu akan banyak orang yang akan tertipu, ya. Nah, di dalam ayat pasal yang ke-13 ayat yang ketiga kita melihat, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala yang luka itu. Di dalam ayat yang ke-14 nanti kita akan melihat ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup. Jadi seluruh dunia heran mengikut binatang, kemudian mereka juga menghormati binatang itu. Ya, mereka bukan hanya menghormati binatang itu, dikatakan mereka nantinya akan mendirikan patung untuk binatang itu. Tetapi waktunya tidak lama, ya, 7 tahun. Ya, ini 3,5 tahun yang kedua yang akan terjadi pada semuanya itu. Nah, sebagai kesimpulan,
kita percaya bahwa sebagai orang Kristen kita harus hidup berjaga-jaga seperti nasihat Petrus ya, berjaga-jagalah karena iblis seperti singa yang mengaum-ngaum ya, yang untuk menelan mangsanya. Nah, kita juga dinasihati oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang kedua dan ke-11, kita jangan memberikan kesempatan kepada iblis ya, karena iblis hanya dapat memperoleh tempat di mana kita berikan. Kalau kita tidak memberikan tempat, dia tidak akan mendapat tempat ya. Seorang pernah berkata, Tuhan Yesus dan iblis tidak akan jadi roommate katanya. Mereka tidak akan tinggal satu rumah katanya. Kalau hati kita serahkan kepada Tuhan Yesus, iblis tidak akan mempunyai kesempatan. Tetapi kita kalau membuka sedikit kesempatan kepada dia, iblis akan mencari kesempatan, mendapatkan keuntungan. Ya, jadi di sini dikatakan supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa yang dimaksudkan oleh iblis. Ya, dia hanya ingin mencari keuntungan di dalam diri kita. Kita harus berhati-hati, jangan membuka sedikit pun tempat kepada iblis supaya iblis tidak mendapatkan keuntungan. Ya, jadi hari ini kita melihat bahwa pada akhir zaman nanti ya, naga itu dibuang ke dalam dunia dan dia akan menyiksa orang-orang Yahudi yang mengaku nama Kristus, yang bersaksi tentang Kristus. Ya, mengapa tidak kepada kita? Karena kita sudah diangkat. Ya, jadi iblis akan menyiksa orang-orang Yahudi, kemudian dia akan mengutus antikristus. Ya, binatang pertama yang tadi kita lihat, kemudian nanti pasal ke-13 ayat yang ke-11 binatang yang kedua yang akan kita lihat. Ya, jadi binatang yang pertama kita tahu itu adalah munculnya kemungkinan ya di Roma ya, dan juga datangnya dari bangsa bukan Yahudi ya, karena dia lebih berorientasi pada politik ya, dia berorientasi pada politik, dia akan mendirikan satu negara yang menguasai seluruh dunia ya. Nah, kita tahu banyak orang menafsir tentang euro yang mungkin akan dipakai. Nah, kita tidak tahu ya saudara sekalian apakah itu sebagai persiapan, tetapi nantinya pada waktu antikristus datang dia akan menguasai seluruh dunia dengan satu sistem ya, dengan satu sistem. Nah, tetapi kita sebagai orang Kristen mulai hari ini kita harus selalu berjaga-jaga. Jangan sampai ada penipuan-penipuan yang menyeret kita untuk memberikan keuntungan kepada iblis untuk menguasai hidup kita. Baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini ya. Mari kita masuk dalam doa.